Oke, Bro Yoga. Oke, Nih, Pak. malam ini kita mau ngebahas terkait dengan modul send broadcast nih, Bro. Itu Iya, Pak. mungkin boleh dijelasin, Bro, terkait dengan send broadcast ini seperti apa Ini udah tampil ya, alurnya. Pak ya? Sudah tampil. Silahkan. Oke. Jadi ini adalah salah satu fitur utamanya dari bot Spotify sendiri ya, untuk mengirimkan pesan ke WhatsApp gitu, tapi dari tampilan web kita yang punya gitu. Nah, fungsinya apa sih untuk mengirimkan pesan itu ya? Banyak kegunaannya sih, Pak ya. Implementasinya di lapangan itu bisa buat untuk media promosi, bisa untuk sebagai pengingat gitu ya, untuk rapat-rapat dan segala macam itu bisa banget lewat menu ini gitu, tanpa harus chatting by WhatsApp kita sendiri terus dikirim ke grup-grup, kan capek banget ya secara pekerjaan gitu, secara pekerjaan. Kalau dengan fitur broadcast sendiri ini lebih enak dan nyaman gitu, tinggal nunggu aja pesanan terkirim gitu. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada listnya, ada list dari broadcastnya, uh, tujuannya kemana gitu ya, dan kapan aja itu sudah terlist di sini. Nah, sebenarnya untuk kita langsung aja nih bikin broadcast baru ya. Misalnya kita mau mengirimkan pesan gitu, tinggal klik aja new broadcast, nanti kita masuk ke halaman yang lain lagi nih gitu. Nah, di sini ada beberapa field yang nanti saya jelaskan satu persatu gitu. Tapi sebelum mulai masuk sana, ada catatan adalah memang kita tidak disarankan untuk mengirimkan pesan itu terlalu banyak ya, Pak ya, karena nanti Betul. jatuhnya akan dianggap sebagai spam oleh si metanya atau WhatsApp-nya gitu. Mm-mm. Oke, jadi di sini kita pertama mesti ada konteksnya. Konteks ini lebih ke deskripsi ya. Apa sih tujuan broadcastnya itu, mau ngapain sih? Apakah buat sebagai media promosi gitu kan, kita misalnya sales on year atau segala macam, ini bisa dimasukin di sini, misalnya kita taruh di sini untuk awal ya, misalnya hello world aja ya tuh. Nah, untuk tunya di sini adalah si penerima siapa aja nih yang akan menerima dari pesan yang kita akan kirimkan ini. Nah, untuk mendapatkan si penerimanya ini, nanti ada satu modul lagi itu di kontak dan grup yang nanti mungkin teman-teman udah pernah tahu ya. Nah, di situ kita bisa menambahkan kontak dan grup, bahkan juga dari, baik bisa dari WhatsApp langsung based on number yang di-linkkan ke sini. Jadi di sini udah masuk semuanya gitu. Jadi bisa mengirimkan si pesan ini tuh bisa in personal gitu kan, langsung ke satu orangnya ataupun orang-orang yang berada di dalam grup tersebut gitu, yang nanti bakal disetting gitu. Nah, satu contoh, saya masukkan nomor saya ya. Ini Daryl, kita coba kirimkan ke dia nih. Tuh. Nah, di sini ada with media nih. Oh ya, dan di sini satu, saya lupa memberitahukan, di sini tuh bisa multiple dia, Pak. Bisa kebanyak gitu. Oke. Di sini tuh ada with media nih. Nah, ini case ketika ketika kita ingin mengirimkan file gitu, media, dokumen, image ataupun video, itu bisa lewat sini ditambahkan gitu. Diklik aja, nanti akan muncul, dan di sini ada keterangan juga kalau misalnya image dan video itu ada maksimalnya dan juga dokumen ada maksimalnya. Itu itu adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Meta sendiri ya. Jadi kita harus mengikuti aturan di sananya. Nah, di sini tinggal pilih aja nih mau filenya seperti apa, tinggal di input nanti ke sini, dan dia bisa multiple juga, nggak cuma satu gitu, nggak cuma satu, dia bisa multiple. Kalau misalnya memang mau banyak, kayak contoh kita mau promosi tadi ya, media promosi, misalnya kita kasih flyernya gitu, ada 3 dan 4 flyer, bisa banget dikirimkan lewat sini. Nah, ada nih satu opsi lagi namanya separate caption. Ini buat apa sih? Nah, dia ketika kita mengirimkan satu file, biasanya kan kita ada keterangan tuh di bawahnya, misalnya berikut adalah promosi akhir tahun bla 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 gitu keterangannya. Nah, itu ada opsi untuk si teksnya itu mau dipisah atau digabungkan dengan si gambar. Kurang lebih seperti itu. Promosi akhir tahun gitu. Diskon sampai 50% gitu ya. Nah, contoh di sini kita tambahkan aja ya gambarnya, misalnya kita bisa ambil di mobil ya.
gambar mobil. Nah, tadi kalau misalnya kita pilih yang ini nih, nanti kata-kata yang di bawah sini akan dipisahkan dari bubble-nya atau dari chatnya gitu, dari chatnya dari si gambar. Tapi kalau kita tetap nggak pilih ini, uh, si teksnya nanti akan menyatu dengan si gambar gitu. Kurang lebih sih seperti itu untuk field yang perlu disiapkan ya. Dia ada title-nya mau ngapain, terus penerimanya siapa aja. Nah, dia ada mau ngirim media nggak gitu, file, dokumen, image, dan video gitu. Dan selebihnya tinggal pesannya apa, chatnya. Nah, di sini bisa ada tambahan emoji juga, bisa banget. Atau misalnya langsung di sini ada kontak info. Nah, ini untuk kalau kita udah punya kontaknya, di sini kan udah masuk ya sebagai kontak, apa ya, sebagai master datanya kita punya gitu. Nah, ini bisa banget dimasukin. Misalnya ketika kita mau keep in touch nih sama klien gitu. Misalnya kata-kata seperti ini. Terus Biar selamat ya. lebih personal ya, biar lebih Betul personal banget. disisipkan nama gitu ya, bro ya. Misalnya Oke. selamat pagi, misalnya kita tambahin kontaknya misalnya. Nah, kami ada promosi akhir tahun bla 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 gitu. Nah, ini nanti variabel ini nih atau yang di dalam kotak ini akan digantikan dengan nama aslinya, nama kontaknya itu. Ataupun misalnya pakai number tadi ya, bisa ada dua nih fiturnya. Itu. Nah, kita coba dulu nih Pak ya. Kita send langsung nih. Nah, di sini ada preview juga kalau mau di preview sebelum dikirim pesan seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti yang diterima oleh uh, pengguna atau user atau nomor yang kita tuju nanti kurang lebih kayak gini nih dia nih tampilannya. Dan di sini pun bisa kita send dulu nih untuk testing misalnya. Kita mau lihat dulu nih apa namanya hasilnya bener nggak apa yang kita pengenin. Misalnya ke nomor kita sendiri. Nah, itu bisa banget. Tinggal di send preview nanti bakal diterima ketika sudah sesuai baru deh kita kirim broadcastnya gitu. Nah, cukup ketik klik broadcast nanti otomatis si pesan ini akan diolah oleh bot Notify untuk dikirimkan ke nomor-nomor yang dituju gitu. Kalau save as draft ini lebih ke ya kayak kita mau ngirim email cuman belum jadi ya, belum 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 mau dikirim. Nah, itu kita bisa simpan sebagai draft yang nanti kedepannya bisa dibuka lagi, diedit lagi baru dikirimkan. Kita coba kita send broadcast nih. Oke, dia ongoing. Kita kembali ke menu yang tadi. Sebelumnya ada nih hello world tuh ya untuk si penerimanya. Di sini juga ada keterangannya, misalnya seperti apa, terus dia pakai media atau enggak. Nah, di sini ada apa sih namanya summary-nya ya. Ada Statusnya ya, gak total ya? statusnya. Si pesannya itu berapa banyak yang dibuat, yang terkirim berapa, yang dia delete berapa, yang dia fail berapa, atau yang dia pending berapa. Dari sini keterangannya ada. Kita coba lihat ya di nomor saya apakah masuk si pesannya. Oke. Oh, selamat pagi Daril. Kami ada promosi akhir tahun diskon sampai 50%. Jadi ini tadi yang kontak numbernya, kontak name-nya ini berubah nih. Jadi nama si kontaknya itu. Oke. Segampang ini ya Pak ya, buat ngirimin pesannya gitu. Iya, Dan ini tinggal bisa buat, beberapa step doang ya. dan ini bisa buat banyak nomor gitu sekaligus. Jadi nggak perlu lewat grup di forward forward forward. Udah cukup satu gitu aja. Kirimkan, tinggal nunggu deh pesanan sampai apa enggak. Itu. Dan untuk jadi catatan, sering gitu ada kasus di lapangan di mana total pesannya ini nih ada 100 misalnya, 100 pesan gitu. Tapi kok yang terkirim cuma 50, yang 50-nya masih pending. Nah, ketika dia pending nih, mungkin nomor-nomor yang dituju itu satu sudah tidak aktif. Ataupun misalnya nomornya memang bukan nomor yang memakai WhatsApp. Jadi dia seperti tidak bisa terkirim lah karena kan memang tidak memakai WhatsApp. Itu Pak Hari. Tuh. Nah, kita coba bikin lagi ya yang lain. Tadi kan kita ngirim pesan dengan gambar ya. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada nih beberapa tambahan fitur yang mungkin teman-teman bisa pakai buat memperkaya dari isi pesannya ya, chatnya gitu. Nah,
Nah, di sini ada auto reply yang nanti di sini secara gampangnya kita bisa nyisipin template ya Pak ya, template message lah ke dalam Ya. pesan yang nanti kita mau kirimkan gitu. Jadi kayak misalnya contoh tadi di sini ada berikut listnya gitu misalnya. Nah, di sini kita bisa tambahin si kontennya ini, tambahin nih sosial media, ini bisa unduh gitu kan ya misalnya. Nah, nanti secara preview dia akan menambahkan list based on template message yang tersedia di auto reply tadi itu. Nah, ini cuman kurang lebih kayak menambahkan message aja gitu, karena mungkin ini sering kita pakai sebagai konten gitu ya, kita bisa masukin ke dalam pesan yang dikirim gitu. Dan juga di sini bisa diorder juga itu pesan mana template mana dulu yang mau ditampilkan gitu bersama urutan gitu. Kurang lebih seperti itu sih yang auto replay. Nah, kemudian ini yang agak lumayan tricky nih, yang lumayan stepnya kita harus pahami betul ya. Ada namanya custom variables. Sebelumnya kan tadi kita sempat bahas kita bisa nambahin kontak name dan kontak nomor ya Pak ya. Itu Betul. untuk keep in touch lah sama si customer atau sama apa pengguna gitu. Nah, kalau misalnya selain kontak number dan kontak name bisa nggak? Bisa banget. Itu pakai custom variables di sini. Nah, fungsi kerjanya kayak gimana? Untuk stepnya, how to-nya ini udah jelasin sebenarnya di sini nih. Nomor satu, kita download template-nya. Yang kedua itu kita edit template-nya sesuai dengan yang kita mau gitu kan. Dan yang ketiga baru di-upload lagi gitu. Ini kita contoh, saya sudah ambil satu apa namanya file ya. Sini ada custom variables dari downloadnya. Tuh, nah di sini ada kontak name, kontak nomor ini udah pas otomatis uh, ter secara default dia udah ada ya di sini. Dan ini adalah kuncinya dua ini harus ada gitu. Nah selebihnya adalah nih kalau misalnya yang fresh kita coba lihat dulu deh. Kita download template-nya. Yang fresh kayak gimana sih dia? Nah contoh di sini. Yang ini udah pasti nih kata kunci ya dua kolom ini ya. Nah, selebihnya ini adalah variabel-variabel yang bisa dimasukkan selain dari kontak name dan kontak number. Contoh yang tadi di file yang saya punya nih, saya sudah edit variabel A ini berarti ya. Variabel A ini di kolom C sebagai New York City dengan nama kontaknya siapa dan nomornya siapa. Nah, ini yang jadi kuncian ketika nanti si pesan itu dikirim ke nomor yang tertera di sini akan menggantikan si variabel alamatnya menjadi New York City gitu. Nah, misalnya bisa lagi nih tambahin misalnya John Doe misalnya ya. John Doe dia nomornya 0888 misalnya. Nah, alamatnya misalnya di Washington gitu. Nah, file ini nanti yang harus diupload lagi ke bagian ini. Harus diupload lagi. Nah, cara makanya gimana nih? Kita coba upload dulu ya. Upload. Nah, ini udah masuk. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya adalah ini udah ada jadi how to yang nomor 3 ya. Untuk nambahinnya cukup kayak kita bikin yang tadi ini ada kontak name dan kontak number. Kalau kita klik kan dia akan ngebikin ya kayak gini kan ya. Buka kurung kotak dan tutup kurung kotak gitu. Kontak name. Nah, untuk menggantikan tadi kita misalnya mau nambahin alamat gitu kan. Yang tadi ini kan alamat ada alamat ya. Nah, ini kata kunci yang di atas ini nih. Kolom ini yang diisi di pesannya. Contoh kalau seperti ini tinggal diganti ke alamat itu. Nah, yang nanti si data ini nih yang di kurung kotak ini akan digantikan dengan data yang ada di sini. Kita coba dulu ya. Misalnya halo, misalnya kita di sini masukin tadi kontak name-nya, Anda beralamat di. Nah, di sini kita bisa masukin yang tadi kurung kotak buka tutup, di sini masukin alamat, nama kolomnya ya, nama yang paling atasnya nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba kirim ya
Kita coba kirim dulu seperti ini. Kita send. Oh, sorry. Ini ada data-datanya. Kita coba tes variabel. Nomor saya Daril. Oke. Kita send. Oke. Nah, kembali lagi di sini kita masuk ke listnya. Nah, ini udah masuk nih. Kita lihat. Oh, halo Daril. Anda beralamat di New York City. Sesuai dengan file yang diupload. Itu jadi kalau misalnya eh, untuk mengirimkan ke banyak orang gitu ya, dengan misalnya mereka punya eh, alamat masing-masing, itu bisa banget. Itu nggak perlu satu-satu diketiki, nggak perlu satu-satu di define, di set ya, ditulis satu-satu gitu. Cukup bikin filenya, bikin datanya aja, tinggal diupload dan sudah terupdate otomatis nanti ketika mengirimkan pesan. Itu Pak Hari. Oke, berarti ini semacam kayak salah satu use cases-nya itu contoh ya. Di pemerintahan itu terkadang kan ada jadwal rapat di hotel apa gitu ya. Terus Betul. kemudian pembagian kamar, pembagian ruang rapat itu sudah bisa terinformasikan berdasarkan nama dan nomor teleponnya gitu ya. Contoh kayak tadi Daril, dia ada di ruang rapat satu, nanti kamarnya di 301 gitu ya. Bisa, Terus bisa banget. Hari gitu ya kan, dia rapat di ruang SG, terus Mm-mm. kemudian dapat kamar di 403 sih misalnya gitu ya. Jadi itu memudahkan banget ya pada saat broadcast itu ya, Betul banget. berdasarkan Dan ini mapping variabelnya ya, ya. variabel ini bisa nambah terus nih. Jadi yang kata kunci kan cuma dua ini aja ya. Mm, Tapi kalau ini bisa nambah lagi. Misalnya di sini tadi mm, di sini tambah lagi, misalnya apa? Hadiah kamar misalnya. ya, Nah ini bebas nih sesuai yang dipengenin sama pengguna untuk dikirimin lah gitu. oke. Bebas banget. Mm, Tuh. Nah oke. Lanjut tuh custom variables ya untuk merubah eh, apa namanya, mengotomatisasi lah ibaratnya untuk pesannya biar sesuai dengan apa yang kita mau ketika diterima oleh spesifik person gitu, spesifik orang. Nah yang terakhir ini ada opsi lebih dari si broadcastnya. Dia ada send letter. Send letter ini ngerubah kalau tadi kan kita ketika send broadcast langsung ya dikirimin, langsung jalan gitu semuanya. Tapi untuk di send letter ini kita kayak cari waktu nih, kapan pesan ini mau dikirim. Itu misalnya mau kirim, misalnya sekarang jam 11 malam, apa mau nanti jam 12 teng gitu untuk dikirim, atau misalnya nanti pagi jam 6 baru dikirim. Nah ini bisa banget tinggal diklik dan dipilih ya, misalnya hari Sabtu jam 6 misalnya gitu. Ini jam 6 PM gitu. Bisa banget. Jadi secara ketika desain broadcast nih, dia nggak langsung terkirim, tapi dia nunggu jam yang disetting dulu. Itu in case misalnya mau nanti aja dikirimnya, atau misalnya ada apa namanya, jadwal tertentu gitu ya, bisa banget lewat sini, lewat send letter. Nah unsubscribe di sini sebenarnya lebih ke satu apa ya Pak Arya, ibaratnya satu tambahan lah untuk message-nya mm, sendiri. Kita ada fitur namanya unsubscribe gitu. Nah itu untuk meminimalisir nomor yang dipakai untuk mengirimkan pesan ini tuh menjadi terindikasi sebagai spam ya, gitu. Ada apa, nomor spam. Jadi ada satu fitur lagi gitu ditambahin. Nah ini ketika di add ini nanti di pesannya, misalnya kita contoh di sini ya, pesan gitu. Nah dia ada dua bubble nih, ada dua teks itu, ada dua chat yang dari kita kirim. Satu itu pesan yang kita mau kirim, dan yang kedua adalah kata-katanya nih. Anda dapat berhenti mendapatkan pesan dengan mengklik link berikut. Itu. Nah, di sini ada linknya. Ketika diklik, nanti dia otomatis tidak bisa mendapatkan pesan dari bot notify-nya. Gitu. Dan itu membantu ketika memang
untuk meredus atau misal mengurangi nomor tersebut dijadikan terindikasi sebagai spammer ya, nomor yang spam gitu. Nah, betul. selain unsubscribe itu, kita juga ada reduce bin change. Nah, ini kasusnya adalah ketika kita mengirimkan pesan yang sama berturut-turut gitu ya Pak Adi, ke banyak nomor, template-nya sama, kata-katanya sama. Nah, itu bisa terindikasikan sama si Meta itu kayak kita nih robot ngirim terus-terusan gitu. Nah, itu bisa terindikasi kayak gitu, makanya kita ada tambahan namanya ID gitu. Jadi di setiap pesan di atasnya itu dia nanti ada ID-nya. Nah, contoh kayak gini nih. Oke. Sebelum pesan yang masuk ini nih, dia ada uh, random ya, random number dan apa namanya, random angka dan huruf. Nah, itu sebagai ID-nya. Nah, jadi ketika dibaca nih sama si Meta gitu, nah dia bukan robot karena memang secara pesan dia depannya tuh udah beda gitu. Hmm. Jadi bukan terindikasi sebagai pesan yang sama berturut-turut. Tuh, ini adalah 3 opsi dari broadcast yang tadi. Gitu. Nanti mungkin teman-teman kalau sudah mendaftar bisa mencoba masing-masing fiturnya gitu ya, untuk memudahkan dalam berkomunikasi lah gitu. Itu kira-kira Pak Ari. Oke, baik Bro Yoga. Tadi ada part yang mungkin bisa kita lengkapin lagi Bro Yoga. Jadi Gimana di Pak Ari? custom variable itu Mm-hmm. secara best practice kita memilih dulu nomor-nomor yang mau kita kirim Oh iya betul. gitu. Mm-hmm. Kita Eh, masukkan di sini ya. ya, setelah itu secara otomatis sebetulnya ini sudah di-generate nanti di filenya. Sebagai contoh mungkin Oke, Bro betul. Yoga bisa masukin dulu tuh nomor-nomornya, ada beberapa gitu ya. Jadi pada saat teman-teman download template itu secara otomatis tuh yang tadi ya dua Mm-hmm. dua kolom kontak name dan kontak number itu sudah terinput secara otomatis gitu. Jadi teman-teman nggak perlu Iya lagi betul. nginput manual satu persatu gitu ya Bro Yoga ya. Betul. Udah ada template-nya lah Iya, ibaratnya buat sudah ada kontak. template-nya lah, betul. Mm. Jadi bisa disisipkan dulu tuh di to-nya itu. Mungkin kita contohin sekali lagi Bro Yoga. Nah, di to-nya ini kita masukin nomornya, contoh ada Daril, terus ada hari, ada hari ya, Misalnya oke. gini dulu deh Pak ya. Ah, terus kita download, nah dia udah otomatis Nah, tuh otomatis Daril betul. dan hari. Betul banget. Iya, Jadi lebih dipilih dulu ya tuh-nya apa, penerima siapa aja, nanti otomatis masuk ya Pak ya. betul, Sini. betul. Jadi Oke, gampang. Bisa dibilang eh, nanti contoh kayak sekretarisnya itu atau bagian operasional dia akan ngebuat dulu gitu ya, ngebuat draftingnya, terus besok pagi-pagi harus dikirim supaya nggak kelewat ya, dia mendingan set aja nih jadwalnya nih besok pagi jam 7 harus dikirim nih informasinya gitu ya, betul, supaya betul banget Pak. nggak terlewat ya, makanya bisa Mm-mm. diaktifkan send letternya terus dijadwalkan. Dia mau kirim jam berapa nih? Jam 9 pagi atau jam 7 pagi. Pada saat di jalan tuh secara otomatis sistem ini akan nge-broadcast gitu ya Bro Yoga ya. Betul. Udah Oke, terjadwal lah gitu. sudah terjadwal lah ya. Kurang lebih begitu. Nice. Oke, Bro Yoga. eh Terima kasih nih penjelasannya terkait dengan modul send broadcast ya. Gitu. Sampai ketemu di video-video tutorial kita yang lain ya. Sama-sama. Thank you. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.